Salam jumpa dalam Renungan Harian Katolik Paroki Santo Thomas Rasul Sribawono. Hari ini 26 Agustus 2024, Injil diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 13 sampai 22. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kisah Injil hari ini menjelaskan kepada kita berkaitan dengan nilai-nilai yang patut kita teladani, terutama tentang kerendahan hati. Injil hari ini mengisahkan tentang kecaman Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Hal ini tentu menjadi sesuatu yang baik, sesuatu yang pantas untuk kita renungkan bersama, berkaitan dengan motivasi diri dalam partisipasi kita hidup di dalam komunitas gereja. Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Hal ini ditandaskan karena sikap mereka, tindakan mereka yang mencampur adukan urusan agama dengan kepentingan diri mereka sendiri. Pewartaan tentang hukum Taurat, tentang hal-hal lain yang berkaitan dengan proses tindakan keagamaan itu diarahkan kepada keuntungan diri sendiri. Mereka menyebut sesuatu itu berdasarkan kepada Allah. Mereka menyebut sesuatu yang dilakukan, yang dituntut kepada orang-orang itu semuanya untuk Allah. Tetapi tanpa mereka sadari, bahkan motivasi mereka mengatakan semuanya itu hanya untuk kepentingan dirinya. Mereka menuntut orang-orang untuk hidup sesuai dengan hukum Taurat. Mereka menuntut orang-orang untuk hidup sesuai dengan konteks zaman itu. Akan tetapi tuntutan itu berujung pada kepentingan diri sendiri. Berujung pada mencari keuntungan untuk diri sendiri. Hal ini yang menjadi kecaman Yesus. Yesus mengatakan, celakalah kalian, hai orang-orang munafik. Hal ini ditandaskan dengan jelas. Kemunafikan mereka mengatasnamakan Tuhan untuk kepentingan diri sendiri, untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, menjadi poin yang ditekankan oleh Yesus untuk tidak kita lakukan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, meneladani Injil hari ini, kita diajak untuk senantiasa belajar rendah hati. Kerendahan hati bisa kita ungkapkan dalam proses perjalanan hidup kita, terutama dalam konteks gereja, dalam persekutuan, yaitu dengan membina ketulusan hati. Kita tulus dengan motivasi yang tulus melayani gereja, berpartisipasi aktif dalam komunitas gereja, dengan pelayanan-pelayanan kita, dengan tugas-tugas yang diberikan kepada kita, dan dengan cara-cara konkret yang sangat sederhana. Motivasi kita untuk tulus melayani Allah, rendah hati bahwa kita adalah orang-orang yang dipanggil, bahwa kita adalah anak-anak Allah yang dipanggil untuk melayani. Dan pelayanan itu didasarkan pada ketulusan, niat yang tulus bahwa kita melayani sesama kita melayani dalam konteks gereja untuk kebaikan Allah dan juga untuk kebaikan sesama yang ada di sekitar kita. Maka meneladani Injil hari ini, kita diajak untuk semakin merenungkan kembali panggilan Allah dalam hidup kita untuk menjadi seorang yang rendah hati, tulus, dan juga menjadi pribadi yang mengepentingkan kepentingan Allah di dalam hidup kita. Sejatinya, pelayanan adalah melayani Allah dan juga sesama, bukan melayani hanya untuk kepentingan diri sendiri.
Tuhan Yesus memberkati kita semua.